Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina Priadamir dengan NIM 18650048. Kelas B. Baik, kali ini saya akan menjelaskan manajemen proyek informasi teknologi. Yang pertama itu fase definisi memahami masalah user. Satu, pendahuluan. Tujuan dari fase definisi adalah untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Ada 3 aktivitas utama yang harus dilakukan dalam fase definisi. Yang pertama, Anda harus memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut atau kebutuhan. Kedua, Anda harus memutuskan proyek akan dilaksanakan atau tidak. Ketiga, Anda harus memberikan perkiraan ini kepada user dalam membentuk proposal. 2. Dokumen kebutuhan atau requirement dokumen atau biasa disebut RD. Menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadang-kala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal atau request for a proposal RFP. Ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Hal-hal yang terdapat dalam RD. Berikutnya adalah bagian-bagian dari RD. Pertama, pendahuluan, lanjut tujuan proyek, fungsi-fungsi utama, keluaran umum, informasi input secara umum, kinerja atau performance, perkembangan atau goals, serta pengoperasian dan lingkungan dan lain-lain. Tanggung jawab user. Meskipun user tidak menulis RD, dia bertanggung jawab untuk menyediakan pewawancara tim proyek yang dapat dipercaya dan informasi tepat pada waktunya. User harus dapat mengajukan orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Keputusan melaksanakan dan tidak melaksanakan proyek. Dalam hal ini, studi kelayakan kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan coba untuk memperkirakan biaya dari masing-masing menyelesaikan masalah. Untuk suatu proyek yang berukuran besar, kita mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware apa yang digunakan dan apakah akan membuat atau membeli software. Untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan mengangkat seseorang untuk mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin dan menilai keuntungan. 5. Manajemen risiko. Solusi standar industri untuk semua masalah-masalah ini adalah: 1. Selidiki masalah-masalah yang ada solusi. 2. Hukum yang tidak bersalah solusi. 3. Promosikan dan tidak terlibat solusi. 4. Kembali ke solusi 1 dan berputar sampai membosankan. 4. Langkah manajemen risiko. Setiap proyek yang akan tepat waktu dan sesuai anggaran. Jika tidak ada yang salah, penting sekali untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang akan menyebabkan salah dan coba untuk menghindari kesalahan tersebut. Hal ini disebut manajemen risiko. Manajemen risiko terdiri dari 4 langkah, yaitu: antisipasi risiko langka, singkirkan risiko yang mungkin terjadi langka, kurangi dampak risiko langka, serta tetap tenang ketika terjadi kesalahan. Baik, mungkin saja dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.